Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan menjelaskan penyelesaian tugas analisa data yang kedua. Pada soal tujuan khusus poin ke-1 sampai 3, kita ingin mengetahui gambaran ISPA pada balita, gambaran ventilasi rumah, gambaran pengetahuan ibu mengenai ISPA pada balita. Pada data entry, belum ada variabel untuk ventilasi rumah, sehingga kita harus membuat variabel ventilasi rumah terlebih dahulu. Caranya yaitu transform, compute variable. Pada target variable, kita tulis ventilasi. Lalu pada numeric expression, buka kurung, masukkan luas jendela, dibagi atau garis miring, luas lantai rumah, tutup kurung, dibagi 100. Oke. Di sini sudah ada variabel ventilasi. Kemudian pada soal untuk ventilasi rumah, dalam definisi operasional, hasil ukurnya adalah 1. Tidak memenuhi syarat jika luas jendela kurang dari 10%. 2. Memenuhi syarat jika luas jendela lebih atau sama dengan 10% luas lantai dengan skala ordinal. Sehingga dari nilai variabel ventilasi rumah perlu kita kategorikan dulu. Caranya yaitu transform, record into different variable, masukkan variabel ventilasi yang sudah kita buat tadi, lalu tulis namanya, yaitu kategori ventilasi, beri label yaitu kategori ventilasi. Old and new values. New values nomor 1, klik arrange lowest, isi 9,99, add. Yang kedua, range highest, isi angka 10, add, lalu continue, change, dan oke. Di sini sudah ada kategori ventilasi. Kemudian ke variable view, kita beri label ventilasi. Pada value kita kasih kode 1, itu tidak memenuhi syarat. Dua, memenuhi syarat. Oke. Selanjutnya, kita akan menjumlahkan variabel pengetahuan 1, 2, 3, dan 4 dan 5 untuk menghasilkan variabel baru yaitu pengetahuan ibu. Caranya yaitu transform, compute variable, tulis target variable yaitu pengetahuan ibu. Pada numeric expression, masukkan pengetahuan 1 ditambah pengetahuan 2 ditambah pengetahuan 3 ditambah pengetahuan 4 dan
pengetahuan 5. Oke. Di sini sudah ada variabel baru yaitu pengetahuan ibu. Langkah selanjutnya yaitu membuat variabel kategori pengetahuan ibu. Caranya yaitu transform record into different variable, masukkan variabel pengetahuan ibu, beri nama kategori ibu, beri label kategori pengetahuan ibu. Masukkan old and new value. Pada new value nomor 1 isi range lowest 2, add yang kedua range 2,1 through 3, add yang ketiga yaitu range value through highest yaitu 4, continue, change. Oke. Di sini sudah ada kategori pengetahuan ibu. Lalu isi value 1 yaitu kurang, add 2 cukup, add 3 yaitu baik, add dan oke. Pada tujuan khusus nomor 1 sampai 3, kita ingin mengetahui gambaran kejadian ISPA pada balita, gambaran ventilasi rumah, dan gambaran pengetahuan ibu mengenai ISPA pada balita. Ini berarti analisis univariat. Langkahnya yaitu analyze, descriptive statistic, frequencies, masukkan variabel sakit ISPA, kategori ventilasi, kategori pengetahuan ibu. Bisa dilihat outputnya. Yang dari 30 responden terdapat 4 orang itu ISPA dan yang tidak ISPA itu 16 orang. Persentasenya yaitu 46,7% ISPA dan 53,3% tidak ISPA. Kemudian tujuan khusus yang keempat, kita ingin mengetahui hubungan antara ventilasi rumah dengan kejadian ISPA pada balita. Variabel ventilasi rumah dengan kejadian ISPA adalah data kategorik.
Sehingga uji analisa data yang digunakan yaitu uji chi-square. Jenis tabel yang digunakan 2x2 karena masing-masing variabel memiliki dua kategori. Caranya yaitu analyze, descriptive statistik, cross tab, masukkan variabel kategori ventilasi ke dalam row, lalu variabel sakit ISPA ke dalam kolom, klik statistik, chi-square diklik, risk diklik, lalu continue, klik cell, expected, row. Oke. Lihat output. Pada tabel 2x2, nilai expected tidak ada yang lebih dari 5. Maka uji yang kita lihat yaitu continuity correction. Nilai sig yaitu 0,21. Nilai ini lebih kecil daripada alpha 0,05. Maka HO ditolak. Sehingga kesimpulannya ada hubungan antara ventilasi rumah dengan kejadian ISPA. Kemudian odds ratio 10. Jadi bisa kita interpretasikan ventilasi rumah yang tidak memenuhi syarat mempunyai peluang resiko 10 kali lipat untuk menyebabkan kejadian ISPA. Tujuan khusus yang kelima, kita ingin mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu dengan kejadian ISPA pada balita. Variabel kejadian ISPA dan pengetahuan ibu adalah data kategorik. Jadi, gunakan analisis chi-square. Jumlah kategori pada variabel pengetahuan ibu itu ada 3, yaitu kurang, cukup, dan baik. Sedangkan kejadian ISPA itu ada 2 kategori, yaitu sakit dan tidak sakit, sehingga menggunakan tabel 3x2. Caranya yaitu analyze, descriptive statistik, lalu cross tab, masukkan variabel pengetahuan ibu di row, dan kejadian ISPA di kolom. Statistik, checklist chi-square. Karena tabel 3x2, maka risk tidak dicentang. Oke, cell, observe, expected, row, continue. Oke. Bisa dilihat di sini untuk tabel 3x2, nilai sig yang dilihat yaitu percent chi-square. Nilai sig-nya yaitu 0,115, maka HO gagal ditolak atau HO diterima. Jadi kesimpulannya, tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu dengan kejadian ISPA pada balita. Tujuan khusus yang keenam yaitu untuk mengetahui perbedaan rata-rata umur balita antara yang menderita ISPA dengan yang tidak menderita ISPA. Variabel rata-rata umur balita adalah variabel numerik dan variabel yang menderita ISPA dan tidak menderita ISPA adalah kategorik. Jadi, masuk ke dalam data independen. Kemudian, untuk menentukan termasuk parametrik atau non-parametrik, caranya yaitu uji normalitas dulu. Uji normalitas itu ada 3 cara, yaitu dengan skewness, melihat histogram, dan Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, kita coba skewness. Caranya analyze, descriptive statistik, frequencies, masukkan variabel umur, statistik,
checklist mean, median, skewness, continue, chart, histogram, lalu oke. Sudah ada di sini. Kemudian dilanjutkan dengan cara uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Caranya yaitu analyze, descriptive statistic, explore, lalu masukkan variabel umur ke dependent list, plot, factor level together, normality plot with test, continue. Kita lihat output. Di sini sudah ada. Untuk melihat uji normalitas skewness, hitung skewness dibagi standard error skewness. Di sini skewness-nya yaitu 0,285 dibagi 0,427 sama dengan 0,667.